Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Atia Numa, kita saksikan dulu 3 berita utama siang ini. Menjelang peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, Polda Sumatera Utara menggelar latihan pengamanan unjuk rasa. Polsek Cilengsi amankan puluhan tabung gas yang tengah dilakukan penyuntikan dari gas bersubsidi ke non-subsidi. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Presiden Republik Indonesia, Polres Gianyar panen jagung di Desa Temesi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polda Metro Bekasi mengungkap kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap gadis berusia 13 tahun. Tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berikut laporan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa untuk Anda. Rekan sekalian, kita rilis perkara berkaitan dengan kasus tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Korban atas nama M, umur 13 tahun. Tersangka atas nama SW, laki-laki umur 42 tahun, tukang bangunan. Modus operandi, tersangka mengancam korban dengan cara menakut-nakuti tidak akan disekolahkan dan akan membunuh ibunya. Kronologi peristiwanya, awal mula kejadian korban mengatakan sudah lama tidak datang bulan. Lalu saksi bertanya kenapa, namun korban tidak mau jujur dan akhirnya korban jujur cerita kepada ibunya bahwa sudah disetubui oleh ayah tirinya dari bulan Desember 2024 sampai dengan April 2025. Jadi pasal yang disangkakan kepada tersangka atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi ancaman hukuman maksimal 15 tahun hukuman penjara untuk tersangka. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini dalam kasus pelecehan seksual ini, kita sudah tergabung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ongkoseno Grandiarso Sukahar. Selamat siang Pak Ongkoseno. Selamat siang, Mbak. Baik, Bapak mungkin boleh dijelaskan bagaimana kronologi kasus pelecehan seksual ini hingga kasus ini terungkap? Ya, jadi diawali dari adanya laporan ibu kandung korban pada kami, adanya awalnya kecurigaan. Jadi ibu kandung ini curiga kenapa si anak ini beberapa waktu tidak menstruasi gitu. Kemudian si anaknya juga awalnya tidak mengakui atau tidak menceritakan alasan yang sebenarnya, namun setelah ditanya, kemudian mengakui bahwa selama ini yaitu sekira mulai di Desember 2024 korban ini disetubui oleh ayah tirinya, yaitu tersangka dengan inisial S tersebut. Ya, dengan modus bahwa ketika rumahnya dalam kondisi sepi, ketika ibu kandung korban sedang pergi, ketika kakak kandung korban juga sedang pergi, itu ayah tiri korban ini kemudian mengajak dengan beberapa ancaman ya terhadap si korban untuk melakukan hubungan badan. Jadi dalam kondisi terpaksa dan ketakutan, akhirnya korban melayani tersangka tersebut.
Baik Bapak, ini pelaku merupakan ayah tiri korban. Apakah pihak Ya, keluarga korban sempat memiliki kecurigaan terhadap sikap pelaku? kecurigaannya diawali dari itu tadi ya, itu korban yang tidak mengalami menstruasi dalam kurun waktu beberapa lama ini, lebih dari sebulan. Baik Bapak, kemudian sekiranya apa motif pelaku hingga tega melakukan tindakan asusila tersebut terhadap putrinya? Ya motivasinya motivasi seksual, ada ketertarikan dari tersangka ini terhadap lawan jenis namun yang di bawah umur. Demikian. Baik Bapak, kemudian bagaimana kondisi korban saat ini baik secara kejiwaan dan fisiknya? Ya, terutama secara kejiwaan ya jelas pasti ada trauma, dan untuk itu juga kami dari Polres Metro Bekasi juga melakukan upaya-upaya trauma healing ya terhadap korban melalui psikolog dan pendampingan juga oleh anggota-anggota bawahan kami. Baik Bapak, kemudian memang kasus pelecehan seksual ini sudah banyak terjadi beberapa waktu terakhir. Dan sekiranya apa langkah strategis dari kepolisian agar tidak ada lagi tersangka baru dari kasus pelecehan seksual? Ya kalau untuk pencegahan tentunya dari Polres melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, sosialisasi ke RT RW terkait berbagai macam dampak merugikan daripada hubungan-hubungan seksual yang menyimpang. Kemudian juga menghimbau kepada para orang tua untuk mengawasi tontonan-tontonan anak-anak baik di media sosial ataupun di televisi ataupun media-media lain. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ongkoseno Grandiarso Sukahart yang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Polsek Cilengsi mengamankan puluhan tabung gas yang tengah dilakukan penyuntikan dari gas bersubsidi ke non-subsidi. Polisi gagal mengamankan para pelaku karena sudah melarikan diri ketika polisi datang. Polsek Cilengsi mengamankan rumah kosong yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi 3 kg ke non-subsidi 12 kg di Kampung Ciberem, Cilengsi Kidul, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di lokasi, polisi mengamankan puluhan tabung gas berbagai jenis yang tengah dilakukan proses penyuntikan. Mengetahui kedatangan polisi, para pelaku pengoplosan kabur sudah tidak ada di lokasi. Kampung Ciberem dikenal kawasan praktik pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi yang sangat terstruktur. Tak satupun warga yang memberikan informasi terkait praktik ilegal pengoplosan gas LPG. Meski sudah beberapa kali dilakukan penindakan dan sudah memakan korban akibat ledakan saat melakukan penyuntikan, para pelaku masih terus melakukan praktik ilegal tersebut. Kami dari luar kurang lebih sekitar 100 meter sudah mencium bau gas. Sehingga kami masuk ke lokasi ini dan menemukan 2 mobil, kemudian 1 mobil penuh dengan tabung 12, kemudian di dalam sedang dilakukan penyuntikan. Ada sekitar 20 tabung 12, kemudian 48 tabung gas 3 kilo. Kemudian ada 1 buah timbangan digital. Kemudian beberapa alat suntik yang memang sebagian oleh mereka sudah dilepas. Jadi indikasi bahwa kami masuk ke sini, mereka sudah mengetahui kami masuk ke wilayah Cilengsi Kidul ini. Sehingga begitu kami datang ke lokasi ini, mereka sudah tidak di tempat. Kami hanya menemukan 20 tabung 12 kilo, 48 tabung 3 kilo, kemudian beberapa alat suntik dan 1 buah mobil pickup yang mengangkut gas 12 kilo. Nah ini sampai saat ini kita sedang menunggu, nanti akan kita amankan
Dan hasil pengintegrasi kita kepada warga masyarakat sama sekali tidak ada pun satu yang memberikan keterangan. Dan ini biasa di tempat seperti begini, sudah 3-4 kali kami menangani ini, warga setempat tidak ada yang respon, tidak ada yang memberikan informasi. Semua mereka diam dan tutup mulut. Sementara itu, atas penangkapan para tersangka, polisi mengamankan seluruh barang bukti ke kantor Polsek Cilengsi dan terus melakukan penyelidikan guna mengungkap para pelaku pengoplosan gas LPG bersubsidi. Dari Humas Polres Bogor, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dua orang pria pengedar sabu ditangkap Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Barang bukti berupa 49 paket sabu dengan total 228 gram yang merupakan selundupan dari Malaysia berhasil diamankan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu. Dua orang diduga pengedar narkoba berinisial LA dan AP berhasil ditangkap setelah polisi menerima laporan warga tentang aktivitas mencurigakan di wilayah Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Penangkapan dimulai ketika tim Satres Narkoba melakukan penangkapan di rumah LA. Di tempat itu, polisi menyita barang bukti berupa 49 paket sabu dengan berat total 228 gram. Setelah diperiksa, barang haram tersebut diperoleh LA dari tetangganya berinisial AP. Polisi kemudian menggali informasi lebih lanjut dan berhasil menangkap AP. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa sabu tersebut didatangkan dari Malaysia melalui jalur laut dengan cara sabu dilempar ke laut di perairan Tanjung Pinang, kemudian diambil oleh orang lain berinisial S yang saat ini masih dicari oleh pihak kepolisian. Dari pengakuan tersangka, jumlah sabu yang diterima sebenarnya adalah 300 gram, namun sebagian sudah sempat diedarkan. Pada saat melakukan pengintaian di sekitar lokasi, ditemukan dua pelaku sedang mengendarai sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan. Oleh tim inisiatif melakukan pencegatan, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan 11 paket kristal bening yang diduga sabu oleh Kedua tersangka LA dan AP ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut. Keduanya terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari tim Humas Polresta Tanjung Pinang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.